Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sabita Irlira Sendria. Saya dari kelas 10 MIPA 3 nomor absen 32. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan perjuangan dakwah Nabi Muhammad SAW di Mekah. Simak video berikut ya. Semoga bermanfaat dan mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih. Perjuangan Rasulullah SAW di Mekah. Ada 5 pokok materi bahasan, yaitu ada pengangkatan Nabi Muhammad menjadi Rasul. Yang kedua ada kehidupan bangsa Arab sebelum kelahiran Rasulullah. Yang ketiga ada substansi dakwah Rasulullah. Yang keempat ada sejarah Islam di Mekah. Dan yang terakhir ada hikmah dakwah Rasulullah SAW. Yang pertama, pengangkatan Nabi Muhammad SAW menjadi Rasul. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengangkat Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Rasulnya yang terakhir pada tanggal 17 Ramadan yang sampai saat ini diperingati sebagai Nuzul Quran, yaitu hari turunnya Al-Quran, 13 tahun sebelum hijrah atau 610 Masehi, tatkala beliau Muhammad sedang bertahanus di Gua Hiro. Wahyu pertama yang diturunkan adalah Quran surat Al-Alaq ayat 1-5 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Kemudian, substansi dakwah Rasulullah SAW, yaitu ada 2, akidah dan akhlak. Di sini dijelaskan, yang pertama, mengajarkan tentang keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala atau biasa disebut tauhid. Yang kedua ada memberikan pemahaman dan pengajaran mengenai hari kiamat yang merupakan hari pembalasan atas segala perbuatan manusia di dunia. Yang ketiga, mengajarkan tentang kebaikan sebagai salah satu cara untuk mensucikan jiwa dari segala perbuatan buruk dan tercela. Yang keempat, menciptakan persatuan dan persaudaraan di kalangan masyarakat Mekah. Sejarah Islam di Mekah. Kehidupan bangsa Arab sebelum kelahiran Rasulullah SAW. Yang pertama ada kehidupan agamanya. Mereka itu menyembah berhala. Pada awalnya mayoritas bangsa Arab mengikuti agama Nabi Ibrahim alaihissalam, yaitu ajaran tauhid untuk beribadah hanya kepada Allah Ta'ala. Namun setelah waktu berjalan sekian lama, mereka melalaikan hal tersebut. Meskipun masih ada sisa-sisa peninggalan ajaran tauhid Nabi Ibrahim alaihissalam. Hingga kemudian di Mekah ada seorang yang bernama Amr bin Luhai dari suku Khuza'ah yang sangat dihormati dan dimuliakan kaumnya karena kedermawanannya dan perilakunya yang baik. Suatu ketika beliau pergi ke Syam dan di sana melihat masyarakatnya menyembah berhala sebagai bentuk ibadah. Dia menyimpulkan bahwa itu adalah perbuatan baik. Maka ketika kembali ke Mekah, dia membawa satu berhala yang bernama Hubal dan diletakkan di dalam Ka'bah. Lalu dia mengajak kaum-kaumnya untuk melakukan apa yang dilakukan penduduk Syam. Karena pengaruh kedudukannya, maka tak lama kemudian penyembahan berhala menjadi keyakinan tersendiri penduduk Mekah pada saat itu. Dan kemudian dengan cepat menyebar ke wilayah Hijaz hingga menyebar luas meliputi Jazirah Arabia. Bahkan di sekitar Ka'bah ada ratusan berhala yang disembah. Dari sana muncullah berbagai bentuk praktek syirik, bid'ah, dan khurafat di masyarakat Arab. Kemudian ada kehidupan sosial, yaitu fanatik terhadap kesukuan dan penuh kezaliman. Kehidupan sosial masyarakat Arab berkelas dan bersuku-suku. Di sana terdapat pemandangan yang sangat kontras antara kaum bangsawan dengan segala kemewahan dan kehormatan yang dimiliki, dan kaum budak dengan segala kekurangan dan kehinaan yang tak berperi. Kehidupan antar suku penuh persaingan dan sering berakibat pertikaian karena fanatisme kesukuan yang tinggi. Setiap anggota suku pasti membela orang yang satu suku dengannya, tak peduli perbuatannya benar atau salah, sehingga terkenal ucapan di antara mereka, Unsur akhaka dzaliman aw mazluman. Bantulah saudaramu, baik dia berbuat zalim atau dizolimi.
Perlakuan terhadap wanita juga sangat zalim. Laki-laki dapat melakukan poligami tanpa batas, bahkan dapat menikahi dua wanita bersaudara sekaligus. Kemudian dapat mencerai mereka tanpa batas. Sementara itu, perzinahan merupakan masalah biasa. Bahkan ada suami yang memerintahkan istrinya tidur dengan laki-laki lain semata-mata karena ingin mendapatkan keturunan mulia dari laki-laki tersebut. Kelahiran anak perempuan menjadi hal yang aib bagi mereka. Bahkan dikenal di sebagian mereka istilah wa'dul banat atau mengubur anak wanita hidup-hidup. Perjudian dan minuman keras juga merupakan hal yang sangat lumrah dilakukan di tengah masyarakat, bahkan menjadi sumber kebanggaan tersendiri. Kesimpulannya, kondisi sosial sangat parah hingga kehidupan berlangsung tanpa aturan layaknya binatang. Yang ketiga ada kehidupan ekonomi. Sebagian masyarakatnya berdagang dan sebagian kecil lainnya bertani dan memelihara hewan ternak. Mereka belum mengenal dunia perindustrian. Hasil-hasil produksi biasanya mereka dapatkan dari Yaman atau negeri Syam. Kemiskinan cukup mewarnai kehidupan masyarakat, meskipun ada sejumlah pedagang besar dan bangsawan. Dan yang terakhir adalah akhlak terpuji. Mereka itu memiliki akhlak yang sangat terpuji, walau kadang ditampilkan dengan cara yang salah. Misal adalah kedermawanan, memenuhi janji, menjaga kemuliaan jiwa dan pantang dihina, pemberani, lemah lembut, suka menolong, dan sederhana. Kemudian ada strategi dakwah. Di sini ada 2 strategi dakwah, yaitu dilakukan secara sirri. Nabi SAW mulai mengajak manusia untuk menyembah Allah semata dan menyuruh meninggalkan berhala. Akan tetapi dakwah tersebut dilakukan secara rahasia untuk menghindari tindakan buruk orang-orang Quraisy yang fanatik dengan keyakinannya. Nabi belum melakukan dakwah di majelis-majelis umum orang Quraisy dan tidak melakukan dakwah kecuali kepada orang terdekatnya. Di sini sudah dicantumkan dalam Al-Quran, dalam Quran Asy-Syu'ara ayat 214 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Wa anzir ashiratakal aqrabin, dan berilah peringatan kepada kerabat-kerabatmu Muhammad yang terdekat. Dan kemudian hijrah secara sirri ini berlangsung selama 3-4 tahun. Dan kemudian dakwah secara sirri ini memunculkan as-sabiqunal awalun atau orang-orang yang pertama kali masuk Islam, yaitu ada Khadijah binti Khuwailid dan Ali bin Abi Thalib, Zaid bin Haritsah mantan budak Rasulullah SAW, dan Abu Bakar bin Abi Quhafah, ada Utsman bin Affan, Zubair bin Awam, Abdurrahman bin Auf, dan Sa'ad bin Abi Waqqas. Beliau-beliau ini bertemu dengan Nabi secara rahasia. Apabila salah seorang di antara mereka ingin melaksanakan salah satu ibadah, mereka pergi ke lorong-lorong Mekah seraya bersembunyi dari pandangan orang-orang Quraisy. Dan ketika penganut Islam sudah mencapai lebih dari 30 lelaki dan wanita, Nabi SAW memilih tempat salah seorang dari mereka, yaitu rumah Al-Arqam bin Abi Al-Arqam, sebagai tempat pertemuan. Kemudian ada dakwah secara terang-terangan. Dakwah secara terang-terangan dimulai sejak tahun keempat dari kenabian, yakni setelah turunnya wahyu yang berisi perintah Allah Subhanahu wa taala agar dakwah itu dilaksanakan secara terang-terangan. Wahyu tersebut berupa ayat Al-Qur'an surat 26 ayat 214 sampai 216. Di sini juga ada diturunkan Quran surat Al-Hijr ayat 94 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Fasda' bima tu'maru wa a'rid 'anil musyrikin. Artinya, maka sampaikanlah Muhammad secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan kepadamu dan berpalinglah dari orang yang musyrik. Tahap-tahapannya dakwah Rasulullah secara terang-terangan ini, dari yang pertama, mengundang kaum kerabat keturunan dari Bani Hashim untuk menghadiri jamuan makan dan mengajak agar masuk Islam. Walau banyak yang belum menerima agama Islam, setidaknya ada 3 orang kerabat dari kalangan Bani Hashim yang sudah masuk Islam, tetapi merahasiakannya. Mereka adalah Ali bin Abu Thalib, Ja'far bin Abu Thalib, dan Zaid bin Haritsah. Kemudian Rasulullah SAW mengumpulkan para penduduk kota Mekah, terutama yang berada dan bertempat tinggal di sekitar Ka'bah, untuk berkumpul di Bukit Safa. Hijrah ini
ditentang dan ditolak oleh bangsa Quraisy dengan alasan bahwa mereka tidak dapat meninggalkan agama yang telah mereka warisi dari nenek moyang mereka dan sudah menjadi bagian dari tradisi kehidupan mereka. Pada saat itulah Rasulullah mengingatkan mereka agar akan perlunya pembebasan pikiran dan akal mereka dari belenggu taklid. Selanjutnya dijelaskan oleh Nabi SAW bahwa Tuhan-Tuhan yang mereka sembah itu tidak bisa memberi faedah atau bahaya sama sekali, dan bahwa turun-temurunnya nenek moyang mereka dalam menyembah Tuhan-Tuhan itu tidak dapat dijadikan alasan untuk mengikuti mereka secara taklid buta. Dan kemudian ini ada hijrah Rasulullah ke Habasyah, yaitu hijrah pertama dalam Islam. Ketika Nabi melihat keganasan kaum musyrik kian hari kian bertambah keras, sedang beliau tidak dapat memberikan perlindungan kepada kaum muslimin, beliau berkata, "Alangkah baiknya jika kalian dapat berhijrah ke negeri Habasyah, karena di sana terdapat seorang raja yang adil sekali. Di bawah kekuasaannya tidak ada seorang pun boleh dianiaya. Karena itu pergilah kamu ke sana sampai Allah memberikan jalan keluar kepada kita, karena negeri itu adalah negeri yang cocok bagi kamu." Kemudian kaum muslimin berangkat ke negeri Habasyah demi menghindari fitnah dan lari menuju Allah dengan membawa agama mereka. Kaum muhajirin yang terkenal adalah Utsman bin Affan beserta istrinya, Ruqayyah binti Rasulullah, Abu Huzaifah beserta istrinya, Zubair bin Awam, Mus'ab bin Umair, dan Abdurrahman bin Auf. Pada akhirnya para sahabat Rasulullah sebanyak 80 lebih berkumpul di Habasyah. Yang terakhir ada hikmah dakwah Rasulullah SAW. Yang pertama ada menyadari bahwa melalui kesabaran dan keuletan dalam berjuang menegakkan agama Allah pasti akan mendapat pertolongan Allah. Yang kedua, memahami bahwa Allah Subhanahu wa taala pasti akan menguji seseorang yang akan terpilih menjadi utusan. Yang ketiga, memahami bahwa Nabi Muhammad sangat bijaksana, pandai menggunakan kesempatan yang berharga, dapat menarik perhatian orang tanpa menimbulkan kebosanan. Yang keempat, meneladani Nabi Muhammad yang bergelar uswatun hasanah. Artinya, tingkah laku dan amal perbuatan Rasulullah sehari-hari adalah teladan yang baik, terutama terhadap ajaran Islam yang didakwahkannya. Yang kelima, melalui dakwah Nabi Muhammad, umat manusia khususnya umat Islam mendapatkan informasi mengenai agama yang diridhoi Allah. Dan yang keenam, melalui dakwah Islam, Nabi Muhammad memberikan pemahaman tentang hak dan persamaan derajat antara kaum perempuan dan laki-laki. Syukron katsir, terima kasih. Semoga bermanfaat dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.